Jibril bertadarus Al-Quran dengan beliau sebanyak 2 kali. Nanti 2 kali tomat Al-Quran. Kata ketika untuk lagi deh. Biasa Nabi bertadarus dia malaikat Jibril. Kalau ada ragu-ragu Nabi membacanya di ngene malaikat Jibril. Kemudian pada haji wada beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad haji wada, le tahu haji wada atau haji yang terakhir." Haji yang terakhir. Berapa kali Nabi naik haji? Tidak tahu. Kalau Nabi kurban setiap tahun. Baga kurbannya 2 kipas. C untuk inyo dan keluarga, C untuk umatnya. Tapi kalau Nabi naik haji sekali dan terakhir. Tuan kecekan haji wada. Waktu haji wada itu beliau bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya aku tidak mengetahui, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini selamanya. Itu kecik Nabi ke sahabat-sahabat. Dan beliau bersabda pada saat melempar jumrah Akabah, waktu melempar jumrah Akabah melaksanakan haji. Tunaikanlah manasik atau haji kalian sebagaimana aku menunaikannya. Buatlah aja yang aku buat, kecek Nabi. Barangkali aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini. Berarti haji pertama dan terakhir. Terkecil haji kau wajibnya sekali. Kau tahu Nabi itu tiap bulan haji itu kecilnya wajib lah tiap tahun lah. Nah, itulah hikmahnya Nabi haji yang pertama dan terakhir sekali. Dan telah diturunkan kepada beliau di pertengahan hari Tasyrik surat An-Nas wal Asri, sehingga beliau mengetahui bahwa hal itu adalah perpisahan dan merupakan isyarat akan dekatnya kepergian beliau untuk selamanya. Kemudian di awal bulan Safar tahun ke-10 Hijriah awalnya beliau pergi menuju Uhud, Bukit Uhud. Kemudian melakukan salat untuk para syuhada. Banyak syuhada-syuhada, orang-orang yang berjuang mati dalam peperangan Islam di Bukit Uhud. Nabi bagian menganya salat untuk para syuhada. Mungkin salat hadiah ya. Sebagai ungkapan perpisahan bagi orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Kemudian beranjak menuju mimbar dan Nabi bersabda, kata Nabi, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya aku sekarang benar-benar melihat telagaku, telaganya Telaga Kausar, dan telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan melakukan kesyirikan sepeninggalku nanti. Jadi itulah mantapnya diajarkan Nabi masalah tauhid. Tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalau kalian berlomba-lomba di dalam merebut kekayaan dunia. Itu nanti raguannya kata Nabi. Kalau berlomba suka mencari kekayaan dunia. Setelah itu pada pertengahan satu malam Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi. Kemudian ada pondam situ kuburan namanya Baqi. Itu kuburan situnya. Kalau Nabi kiun
untuk memohonkan ampunan bagi mereka yang berkumpul di situ. Doakannya Nabi. Beliau bersabda, kecik Nabi, semoga keselamatan atas kalian, wahai ahli kubur. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, sebagaimana yang telah dialami orang-orang sebelumnya. Fitnah-fitnah atau berbagai cobaan telah datang bagai sepotong malam gelap gulita. Itu kecil Nabi, yang datang silih berganti, yang datang belakangan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Nah, yang datang kalian lebih buruk dari yang sebelumnya. Kemudian beliau memberi kabar gembira kepada mereka dengan bersabda, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Kami akan menyusul sudah kawan. Nabi. Pada tanggal 28 atau 29 bulan Safar tahun yang ke-11 Hijriah, Muharram, Safar, jadi bulan 2. Tanggal 28 atau 29 bulan Safar tahun yang ke-11 Hijriah, hari Senin, Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi'. Lalu sahabat mati. Hadir Nabi untuk menguburkan sahabat yang meninggal itu. Ketika pulang di tengah perjalanan, beliau merasakan pusing, poning kepala dan panik mulai merabat pada sekujur tubuh Nabi, sampai mereka atau para sahabat dapat merasakan pengaruh panasnya pada sorban yang beliau pakai. Sorban yang pakai Nabi tak suangi di sahabat-sahabat. Nabi SAW salat bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari. Dalam keadaan Nabi sakit itu, sempatnya salat bersama sahabat berjamaah, sedangkan jumlah hari sakit beliau adalah 3 boleh atau 4 hari sakit. Dalam itunya ia sempat salat berjamaah. Kemudian minggu-minggu terakhir penyakit Rasulullah SAW semakin borek, sehingga beliau bertanya-tanya kepada istri-istrinya, akhir Nabi, di mana giliranku besok? Besok pagi kemarin. Di mana giliran dan besok? Mereka pun memahami maksudnya, sehingga beliau diizinkan untuk berada pada tempat yang beliau kehendaki. Jadi istri-istri aku namanya aku menyilakan 5 ke 7 dari Nabi. Tak perlu giliran. Aja terus damai ya. Dawa paduonya kadang-kadang ya. Juga ya. Kemudian beliau pergi ke tempat Aisyah. Nampaknya ke tempat Aisyah. 5 rumah Aisyah dekat masjid Madinah. Ya. Sama niko tu melakukan melihatin dinding dia tu rumah Aisyah. Nah situlah Aisyah. Beliau berjalan dengan diapit oleh Al-Fadil bin Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Di pegangan suhida dari sahabat nama Fadil anak Abbas dan Ali anak Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan kepala beliau diikat dengan kain dan beliau melangkahkan kedua kakinya hingga masuk ke bilik Aisyah. Beliau menghabiskan minggu terakhir dari detik-detik kehidupannya di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ia meninggal di rumah Aisyah. Aisyah membaca Mu'awwizat Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu dibaca oleh Aisyah waktu Nabi sakit, dan doa yang dihafal dari Rasulullah SAW.
Kemudian meniupkannya pada tubuh Rasulullah SAW dan mengusapkan tangannya dengan mengharap keberkahan dari hal tersebut. Itu maka awak disuruhlah baca ayat surah Ikhlas, Al-Falaq, Al-A'udzu Binnas, menyalang kelolok. Dan itu diampuh 3 kali, diampuhan ke satu pada awak nama terjangkau awak. Jadi itulah dari buahnya dari Aisyah ke Nabi. Dan ada doa yang lain diajarkan Nabi. Lima hari sebelum Nabi kita wafat, demamnya menyerang seluruh tubuhnya hingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan. Pingsan Nabi. Ketika sadar beliau berkata, siramkanlah kepadaku 7 gayung air yang berasal dari sumur yang berbeda-beda. Kita lihat 7 sumur, siramkan kenyo. Sehingga aku bisa keluar menemui para sahabat untuk menyampaikan amanat kepada mereka. Dan sudah disiramkan, bisa Nabi keluar menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabat. Mereka mendudukkan beliau di sebuah bejana, kemudian menyiramkan kepadanya air tersebut. Oh, tidak untuk inyo nih, untuk sahabat. Hingga beliau berkata, cukup. Sahabatnya kok menyiramkan kenyo. Olah cukup. Kece Nabi. Pada saat itu beliau membaik, agak sehat. Kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam. Lalu duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya yang berkumpul di sekelilingnya. Jadi Nabi itu taruh dikelilingi di sahabat. Ya. Aja itu yang menghargai Rasulullah. Pada kelilingnya ada musuh. Beliau bersabda, "Akhir Nabi, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid." Nah itu nanti kutu deh. Nabi orang Yahudi dan Nasrani. Pada ketua mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu disampaikannya di Nabi ke sahabat-sahabat tadi. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hanya jadi kuburan itu jadi berhala dan disembah tak. Itu kecil Nabi ke sahabat. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dikisas. Ini atau minta dikisas ko ado sama-sama jago nan taniayo dinyo nan konai dinyo segala macamnya, dengan berkata, kecik Nabi, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, pukullah. Dan barang siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku, hinalah. Balik lagi ni jawab kan tak lain kalau itu benar mati dan minta mohon. Tapi Nabi saya nanti pukul dari dulu, balik lagi ni saya nanti hina dari dulu, hinalah kau yang badan dan hina dan kecil Nabi ke sahabat. Setelah itu beliau turun dari mimbar untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian duduk di atas mimbar dan mengulangi perkataannya yang pertama tentang permasalahan antar sesama dan yang lainnya. Sudah itu ada seorang berkata, sungguhnya engkau memiliki hutang kepada aku 3 dirham. Ayo Nabi, engkau dulu hutang ada yang 3 dirham. Beliau berkata, bayarkanlah kepadanya hutangku, wahai Al-Fadil. Nah disuruhnya dari Nabi
Al-Fadil untuk berhutang kepada sahabatnya namanya Cik Jago. Lalu beliau berwasiat tentang kaum Ansar. Aku mewasiatkan kepada kalian tentang kaum Ansar. Kaum Ansar itu kaum yang penolong penduduk Madinah. Kalau penduduk Mekah nama Muhajirin. Sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolongku. Mereka telah benar-benar menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, dan yang tersisa adalah hak-hak mereka. Maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Itu Cik Nabi. Seandainya itu ulama Ansar, maafkanlah kesalahannya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, Cik Nabi, sesungguhnya manusia itu banyak dan kaum Ansar itu sedikit, sehingga mereka bagaikan garam pada makanan. Kalau garam pada makanan kalau lemak ada ini. Maka barang siapa di antara kalian yang memegang tampuk kekuasaan yang di dalamnya ia merugikan seorang atau menguntungkannya, maka terimalah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Kemudian beliau berkata, Nabi menyambung kecilnya, sesungguhnya ada seorang hamba yang diminta untuk memilih satu dari dua hal oleh Allah, antara diberikan kepadanya segala kemewahan dunia sesukanya, atau diberikan kepadanya apa yang ada di sisinya. Nah, kali agiannya kemewahan dunia atau cukup dinyo anadol ke sisinya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Bakar pun menangis dan berkata kepada Rasulullah SAW, Bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagi kamu. Bapak dan ibu kami tebusan bagi kamu. Kece Abu Bakar juga, Abu Sa'id Al-Khudri juga. Sehingga kami menjadi heran kepadanya. Para sahabat pun berkata, lihatlah orang tua ini, siapa Abu Bakar. Madul ke Abu Bakar, Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi Allah kesempatan untuk memilih antara diberikan kepadanya kemewahan dunia atau apa yang ada di sisinya. Malah ia atau Abu Bakar itu mengatakan, bapak dan ibu kami sebagai tebusan bagi kamu. Tidak perlu kekayaan dunia, tapi bapak dan ibu kami jadi tebusan. Ternyata Rasulullah SAW itu sendirilah orang yang diberi kesempatan memilih. Kira Nabi sendiri yang sudah memilih itu. Sedangkan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Jadi itu ilmunya Abu Bakar dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain juga. Tahunya siapa sebenarnya yang pilih Allah Ta'ala Nabi, kekayaan dunia atau milih apa nado. Kira Nabi yang tuju minta Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang paling berjasa padaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Jadi orang yang paling berjasa sahabatnya ke Nabi adalah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakarnya takut namu bagian satu roto untuk berjuang. Seandainya aku boleh menjadikan seorang sebagai kasihku, khalilku, selain Tuhanku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku atau khalilku. Jadi Nabi itu pun jasonya Abu Bakar juga Nabi. Hanya saja yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayang karena Islam. Tidak satu pun dari pintu masjid yang tidak ditutup, kecuali pintu itu ditutup oleh Abu Bakar. Jadi satu pintu kau pernah ditutup deh Abu Bakarnya. Sampai hari sebelum wafat, pada hari Qami, sampai hari Nabi sebelum wafat, beliau berkata pada saat sakitnya
yang sangat parah. Kecik Nabi, kemarilah kalian, aku tuliskan untuk kalian sebuah pesan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Kalian kecik Nabi ke sahabat-sahabat, aku akan menuliskan satu pesan. Di pesan itu kalian lah kasosik selamanya. Pada saat itu ada beberapa sepuh sahabat di rumah beliau, di antaranya adalah Sayyidina Umar. Umar berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi atau kesadaran Rasulullah SAW. Kalian telah memiliki Al-Quran, maka cukuplah Al-Quran bagi kalian. Itu kecil Nabi. Kalian telah memiliki Al-Quran, maka cukuplah Al-Quran bagi kalian untuk pegangan. Kalaulah hanya dipegang itu nak sosik setelahnya. Maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah beliau. Di antara mereka ada yang berkata, mendekatlah kalian agar Rasulullah SAW menuliskan pesannya untuk kalian. Ada yang ngecewain, menukiklah. Dan di antara mereka ada yang berkata seperti perkataan Umar, ketika mereka semakin gaduh dan semakin ramai berselisih, Rasulullah SAW bersabda, pergilah kalian dariku. Ini selisih munafik lah yang sulahkan Nabi. Pada itu Rasulullah SAW bersiap 3 perkara. Ini diwasiatkan oleh Nabi, yaitu bersiap untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik dari Jazirah Arab. Tak boleh orang Arab di Jazirah Arab. Kini ada batih-batihnya. Dan bersiap untuk memberikan penghargaan kepada para utusan sebagaimana yang telah beliau berikan kepada mereka sebelumnya. Sedangkan wasiat yang ketiga, periwayat hadis. Yang ketiga, jadi periwayat hadis lupa lah ya. Barangkali wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau pengiriman tentara Usamah, atau wasiatnya dalam sabda beliau, jagalah salat dan budak-budak kalian. Jadi itu termasuk wasiat Nabi, jagalah salat dan budak-budak kalian. Kemudian 2 hari sebelum wafat, jadi kan 5 hari sebelum wafat ya kau ini 2 hari sebelum wafat, pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi SAW merasakan penyakit pada dirinya berkurang. Beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk menunaikan salat zuhur, sedangkan Abu Bakar tengah melakukan salat bersama para sahabat sebagai imam. Waktu itu Abu Bakar sembahyang, sahabat Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar melihatnya Nabi letolok, maka Abu Bakar itu mundur. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kepalanya agar dia tidak mundur. Jangan taruhlah kecil Nabi ke Abu Bakar. Beliau berkata, dudukkanlah saya di samping Abu Bakar. Duduklah aku di samping Abu Bakar, kecil Nabi ke sahabat yang lain. Kemudian mereka berdua mendudukkan Rasulullah SAW di sebelah kiri Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah. Langsung Rasulullah yang imam, tidak mau Abu Bakar dan memperdengarkan takbir Rasulullah SAW kepada para jemaah. Allahu Akbar. Sehari sebelum wafat, hari Ahad, Nabi SAW beliau memerdekakan budak-budaknya. Jadi budak-budak itu masih ada dimerdekakan oleh Nabi, dan bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya. Ada yang terkenal Nabi SAW serta memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin,
orangnya. Di malam harinya Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan. Ada lampu lebar. Aisyah berkata kepada perempuan tersebut, berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini. Kemudian baju besi beliau pada saat itu masih tergadaikan kepada Yahudi dengan harga 30 sak gandum. Jadi baju bosi Nabi tergadaikan uang Yahudi. Kalian ditebus di Syawal. Hari terakhir Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada saat kaum muslimin salat subuh pada hari Senin, Abu Bakar menjadi imam mereka. Rasulullah SAW secara tiba-tiba mengagetkan mereka dengan membuka tirai kamar Aisyah untuk melihat mereka, sedangkan mereka berada pada barisan salat Rasulullah SAW. Pada barisan salat Rasulullah SAW tersenyum, tertawa. Maka Abu Bakar pun mundur ke belakang untuk mencapai saf, ya, karena mengira bahwa Rasulullah SAW ingin keluar untuk menunaikan salat. Kira Abu Bakar Nabi kesoto sembahyang, maka mundur Abu Bakar ke belakang ke saf. Bagi Anas, hampir saja kaum muslimin tergoda untuk membatalkan salat. Hampir kaum muslimin untuk membatalkan salat, dan Nabi senyum. Mungkinnya masuk kasaf, masuknya ke kaum saji untuk salat. Karena bahagia dengan munculnya Rasulullah SAW menengok Nabi senyum tadi, sehingga Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan salat. Kalau salah salat. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Tirai yang dibuka ada Abu Bakar itu. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendapati lagi waktu salat yang berikutnya. Tidak soto oleh salat berikutnya. Cukupkan salat itu, salat subuh. Ketika beranjak waktu duha itulah sudah salat subuh. Nabi SAW memanggil Fatimah. Fatimah siapa dia? Anak ayah, anak Nabi. Menurut ceritanya, anak Nabi Fatimah ko mirip mana ya Nabi? Jo jalan-jalan na soman. Jo jalan-jalan na soman. Yo mirip mana aja Nabi. Dipanggil Nabi Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepada Fatimah, dan ia pun menangis Fatimah. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu yang lain, ia pun tertawa. Aisyah berkata, kami menanyakan kepadanya tentang hal itu, yakni pada hari-hari berikutnya. Fatimah menjawab, Nabi SAW membisikkan kepadaku bahwa beliau akan meninggal pada sakit yang beliau derita saat itu. Istrinya juga meninggal ke Fatimah. Itu nangis Fatimah. Dan membisikkan kepadaku bahwa aku yang pertama kali dan keluarganya yang mengikutinya meninggal, sehingga aku tertawa. Jadi sudah itu Fatimah lainnya. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa ia adalah penghulu para wanita di dunia. Kecilnya Nabi bahasa Fatimah itu adalah penghulu wanita di dunia. Fatimah syaku oleh menengok penderitaan berat yang telah dialami Rasulullah oleh ayahnya, makanya mengecek, betapa menderitanya engkau wahai ayahku. Nabi SAW berkata, tidak ada cobaan lagi yang akan menimpa ayahmu setelah hari ini. Itulah cobaan yang terakhir. Sudah kau tidak boleh kecek Nabi ke Fatimah. Nabi SAW memanggil Al-Hasan dan Husin, cucunya
Ya, kemudian mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istrinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Panggilnya seluruh istrinya. Penyakit Rasulullah SAW semakin parah dan bertambah berat, dan muncul pada tubuhnya pengaruh racun yang pernah dimakannya pada saat perang Khaybar. Kiranya Nabi itu ada racun tukang untuk perang Khaybar. Jadi pengaruh itu membokeh ini menjelasnya meninggal. Dan beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat racun makanan yang aku makan pada saat perang Khaybar, sehingga pada saat ini aku merasakan urat nadiku terputus karena racun tersebut. Itu kisah Nabi ke Aisyah. Beliau menutupkan pakaiannya ke wajahnya, ditutupnya kain pakaiannya, selimutnya ke mukanya, kemudian membukanya kembali dan berkata, di mana ini merupakan akhir perkataan dan wasiat yang disampaikannya kepada manusia. Dan terakhir kecilnya, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka jadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Beliau mengingatkan akan sesatnya perbuatan mereka. Tidak boleh ada dua agama di bumi Arab ini. Boleh dua agama orang Islam ini. Waktu itu ada tempaan Nasrani, Kristen dan Yahudi. Kemudian beliau berwasiat kepada manusia seraya berkata, jagalah solat, dan budak-budak kalian jangan sekali-kali kalian abaikan. Beliau mengulang-ulangi hingga berapa kali, jaga solat. Jadi yang terakhir detik-detik kematian Nabi. Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepadanya. Ya, Aisyah menyandarkan tubuh beliau kepada Nabi. Ia berkata, termasuk di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah SAW wafat di rumahku. Sonang nantinya Aisyah wafat di rumahnya. Di antara paru-paruku dan tenggorokanku, di antara paru siko di pangku lebih paru di pangkunya deh Aisyah. Allah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya perasaan kematiannya. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, di tangannya ada sepotong siwak, sedangkan Rasulullah SAW bersandar pada tubuhku, kecek Aisyah. Aku melihat Rasulullah SAW memandang siwak tersebut, dan aku tahu bahwa ia menyukai siwak. Siwak itu kayu siwak untuk gesek gigi. Kalau aku sembahyang itu disunahkan juga bersiwak. Aku berkata kepadanya, Aisyah, maukah aku ambilkan untukmu? Beliau mengangguk. Nabi menganggukkan kepalanya, bertanda mengiyakan. Kemudian aku berikan siwak tersebut kepada Nabi, tetapi siwak tersebut sangat keras baginya, sehingga aku bertanya kepadanya, maukah aku lunakkan untukmu? Beliau isyaratkan dengan kepalanya, bertanda mengiyakan. Alba toko oleh lunaan ke Aisyah, monggo Nabi. Maka aku pun melunakkannya ke Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menggosokkannya pada giginya. Sempatnya dia menggosokkan siwak ke gigi. Dalam sebuah riwayat lainnya disebutkan bahwa beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita lakukan. Di depan beliau ada sebuah bejana berisi air, lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian memasukkannya ke wajahnya. Kemudian berkata, la ilaha illallah. Itu dibaca oleh Nabi. Sesungguhnya kematian itu mengalami sekarat.
nampak kematian juga, mengalami sekarat atau mabuk mati. Tak berapa lama selesai peristiwa, tak lama sudah selesai peristiwa itu, Rasulullah SAW mengangkat tangan atau jarinya dan menatapkan pandangannya ke atap. Kedua bibirnya bergerak dan Isyah mendengarkannya. Beliau berkata, bersama dengan orang-orang telah engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Ya Allah, Ar-Rafiq Al-A'la, para nabi yang tinggal di Iliyin yang paling tinggi. Beliau memulai kalimat yang terakhir ini 3 kali. Kemudian tangannya miring dan beliau pun akhirnya berjumpa dengan Ar-Rafiq. Di Ar-Rafiq itu sahabatnya nampak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wafatlah Nabi di waktu itu dalam keadaan beriman, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bila kejadian itu, bila wafatnya, hari Senin, ya, saat waktu duha, sedang panas-panasnya, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 19 Hijriah. Umur beliau saat itu telah mencapai 63 tahun lebih 4 hari. Dia 63 tahun sampai akhir umur Nabi